Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang kita melanjutkan materi studi Al-Quran dan Hadis bab ke-7 tentang sejarah dan perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Poin yang pertama adalah antusiasme sahabat menjaga hadis Nabi. Jadi hadis Nabi sampai kepada kita tidak lepas dari antusiasme, semangat, kegigihan dan perjuangan sahabat untuk menerima, belajar dan menyampaikan hingga sampai kepada kita. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan dalam kitab Sunan Ad-Darimi disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai paman Nabi sekaligus ulama terkemuka pada masa sahabat, ya. Beliau ini untuk mendapatkan hadis dari Nabi, beliau ini rela tidur dengan selendangnya di depan pintu sahabat yang ingin dimintai hadis Nabi. Dan rela beliau ini wajahnya terkena debu. Ini dalam riwayat tersebut agak panjang, saya sebutkan sebagian cuplikan ucapan beliau, ya. Fa'atawassadu ridai ala babihi tasfiriyahu ala fi wajhi hatta yakhruj. Saya tidur dengan selendangku dan saya biarkan wajahku terkena angin, terkena debu. Demi untuk menunggu sahabat yang ingin dimintai hadis Nabi. Ini adalah akhlak atau etika seorang murid kepada gurunya. Ini muridnya bukan sembarang murid, tapi muridnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ulama yang mempunyai keturunan dengan Rasulullah SAW, bukan keturunan, mempunyai saudara. Beliau ini pamannya Rasulullah, masih mempunyai hubungan darah dengan Rasulullah. Dan beliau juga ulama terkemuka, tetapi beliau tetap menjaga akhlak, etika ketika beliau mencari hadis. Bahkan sahabat yang ingin dimintai oleh Ibnu Abbas tentang hadisnya ini sampai heran. Fayaqul ma ja'a bi ibn ammi Rasulullah. Apa yang membuat engkau datang kemari wahai ibn ammi Rasulullah, anak paman Rasulullah? Faqul balaghani annaka tuhaddithuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fahabbatu an asma'ahu minka. Apa kata beliau? Fayaqul fahal la ba'atha ilayya hatta atiyaka. Kalau hanya untuk itu wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya rela untuk datang menemuimu, kan gitu. Tapi Ibnu Abbas menjawab radhiyallahu anhu, beliau menjawab faqul, beliau mengucapkan ana kuntu ahaqqu an atiyaka. Justru saya ini yang lebih berhak untuk mendatangimu karena engkau adalah orang yang mau saya dengarkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak bagaimana sahabat memuliakan dan menghormati apapun yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini juga akhlak kita kepada guru-guru kita mestinya harus seperti ini. Ini juga ada sebuah riwayat yang lain bahwasanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin membeli pelana kuda dari sahabat Barra bin Azib, Barra bin Azib radhiyallahu anhu enggak mau menjual kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu kecuali menceritakan satu hadis atau menceritakan bagaimana Rasulullah SAW pergi hijrah bersamanya. Jadi saking kepinginnya Barra bin Azib radhiyallahu anhu kepingin mendapat hadis dari Nabi, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak diberikan untuk membeli pelana kuda darinya sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis tentang perjalanan hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang dalam kitab Musnad Ahmad juga radhiyallahu anhu. Ya, nanti dibaca sendiri dalam buku atau dicari aja. Selanjutnya, maka di mata sahabat, di hati sahabat, semua ucapan dan perbuatan bahkan sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah berharga dan istimewa, menjadi perbincangan dimanapun dan kapanpun tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika ke Al-Akhbar berjumpa dengan Sayyidina Ali di jalan, yang ditanyakan adalah tentang sabda dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini membuktikan hal itu dalam kitab Al-Muhdits Al-Fasil yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Ar-Romahurmuzi. Ini
sejarah mencatat kitab ini dianggap kitab hadis pertama kali, itu namanya Al-Muhdits Al-Fasil, tapi tidak selengkap yang sekarang. Tapi ini dianggap oleh ulama ahli hadis salah satu kitab pertama kali yang menulis secara khusus tentang ilmu mustalah hadis. Ya, saya bacakan saja. Ila akhirnya an Nabi Muhammad al-Bajali qala iltaqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Ka'ab al-Ahbar faqala Ka'ab ya Ali asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil munjiyat, wahai Sayyidina Ali, apa engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang bisa menyelamatkan? Faqala la, tidak, saya tidak mendengar masalah itu, tetapi walakin sami'tuhu yaqul, tapi saya mendengar Nabi bersabda, ya, tentang hal-hal fil mubiqat, hal-hal yang membinasakan seseorang. Faqala Ka'ab li Ali, wahai Sayyidina Ali, kalau begitu haditsni bil mubiqat hatta uhadditsaka bil munjiyat. Kalau begitu kasih tahu saya hadis Nabi tentang hal-hal yang menghancurkan manusia, dan saya nanti akan sampaikan kepadamu wahai Sayyidina Ali sabda Nabi tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang, itu munjiyat. Maka Sayyidina Ali, beliau mengatakan, faqala Ali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mubiqat tarkus sunnati wa naktul bai'ati wa firaqul jama'ati. Yang menghancurkan manusia apa? Meninggalkan sunnah, melanggar baiat sumpah janji setia, dan firaqul jamaah, ya, keluar dari jamaah. Faqala Ka'ab li Ali, maka Ka'ab al-Ahbar menyampaikan hadis dari Nabi kepada Sayyidina Ali, al-munjiyat, yang bisa menyelamatkan orang adalah kaffu lisanik, yaitu mencegah lisan dari berbuat atau mengucapkan yang jelek, wa julusun fi baitik, diam di rumah, wa buka'uka ala khati'atik, dan tangisanmu atas kesalahan-kesalahanmu. Ini contoh saja. Maka dalam jiwa sahabat itu tertanam cinta yang sangat kuat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis terhadap perkataan-perkataan dari Nabi. Para sahabat juga saling memberi motivasi dan dukungan agar terus-menerus mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa riwayat ini menjadi saksi sejarah tentang kesungguhan para sahabat dalam mempelajari dan menyebarkan hadis Nabi. Sebagaimana riwayat Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. An Ibnu Mas'udin qala ya ayyuhan nas 'alaikum bil ilmi qabla an yuqbad wa qabduhu dhahabu ahlihi wa 'alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ila ma 'indahu wa 'alaikum bil ilmi wa iyyakum matanattu'a wa ta'ammuqa wa alaikum bil atiq fa innahu yaji'u qauman yatluna kitaballahi yambidunahu wara'a zuhurihim. Nah, ini apa kesimpulannya? Ibnu Mas'ud memberikan motivasi pada sahabat yang lain untuk saling terus-menerus belajar, ya, berdalam ilmu. Diceritakan bahwasanya Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi menceritakan beliau bahwasanya Sayyidina Ali ini menganjurkan para sahabat untuk saling mengingat dan berkunjung demi mempelajari dan mendapat pengetahuan tentang hadis. Bagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu menganjurkan untuk memperluas majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dipelajari hadis-hadis Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menyuruh para murid-muridnya untuk mempelajari hadis, karena hadis tidak sama dengan Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis akan menjadi hilang kalau tidak ada yang mempelajarinya. Ibnu Mas'ud juga sangat menganjurkan untuk mengulang-ulang hadis. Abu Umamah Al-Bahili menyatakan bahwa mempelajari hadis sangat penting karena ia termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan, ya, yang tadi saya sampaikan ini riwayatnya qala Ali Ibn Abi Thalib alaihi salam tazawaru wa tadzakarul hadis fa innakum illam taf'alu yadrus. Kemudian juga dari Ibnu Abbas tadzakaru hadzal hadis la yatafallat minkum fa innahu laisa bimanzilatil Qur'an al-Qur'anu majmu'un mahfuz ila akhirih. Abi Sa'id Al-Khudri tahaddatsu fa innal haditsa yudzakiru ba'dahu ba'dha ila akhirih. Terus kemudian demi untuk menjaga dan menghidupkan hadis sebagai wujud rasa cinta dan senang kepada Rasulullah SAW, para tabi'in juga memberikan anak mereka hadiah bagi yang mampu menghafalkan hadis. Saking senangnya tabi'in
dan memuliakan hadis Nabi sampai mereka kepingin membuat kader baru dengan cara memberikan hadiah kepada anak kecil yang bisa hafal hadis. Sebuah riwayat menyebutkan, ya qala li abi, ini Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham yaqul qala li abi, bapak saya mengatakan, ya bunai utlub al hadis fa kullama sami'ta hadisan wa hafiztahu falaka dirhamun fa talabtu al hadis ala hadza. Jadi kata ayahnya, satu hadis yang bisa didengarkan dan bisa dihafalkan akan mendapat hadiah 1 dirham dari orang tuanya. Ini cara-cara sahabat dalam menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari hadis bagi sahabat dan tabi'in merupakan sebuah kebutuhan dan kenikmatan tersendiri bagi mereka. Salah satu dari sahabat bahkan sampai memanjat atap rumahnya untuk menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tabi'in yang ingin mendengar hadis Nabi sangat banyak. Anas bin Sirin mengatakan bahwa beliau ketika itu di Kufah ini menyaksikan sendiri ada sekitar 4.000 orang sedang mempelajari hadis. Dari 4.000 orang itu, 400 di antara mereka menjadi orang-orang yang alim di bidang hadis. Majelis ilmu di berbagai penjuru pada waktu itu berjubel orang mempelajari hadis. Majelis ilmu yang diasuh oleh Abu Darda ini kan sahabat Nabi, dihadiri oleh lebih dari 500.000 tabi'in, ya otomatis yang mendengarkan dari sahabat namanya tabi'in. Di Damaskus sekitar abad pertama. Tidak hanya Damaskus saja, majelis ilmu tersebar di Kufah, Basra, Yaman, Makkah, Madinah dan lain-lainnya. Pada pemerintahan masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, disebutkan bahwasanya Masjidil Haram itu dipenuhi oleh pelajar yang mendalami hadis. Majelis ilmu waktu itu dipimpin oleh para sahabat-sahabat, di antaranya sahabat Makhul, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha dan lain-lain. Mengetahui semangat para tabi'in dalam menuntut hadis, Khalifah bin Marwan menganjurkan keturunan Quraisy untuk mendalami dan memahami hadis. Ya, kesungguhan dan semangat para tabi'in ini untuk mempelajari hadis didukung penuh oleh kegigihan sahabat dalam menyebarkan hadis Nabi. Sahabat Ismail bin Raja rela dan bersedia mengumpulkan anak-anak kecil untuk diajari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Al-A'masi ketika mengajar hadis kepada anak kecil, melihat hal ini, salah seorang bertanya kepadanya, kenapa engkau bersedia mengajar anak kecil? Al-A'masi lalu menjawab, sesungguhnya mereka ini yang akan menjaga agamamu. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, andaikan mereka anak kecil enggak mau belajar, maka aku rela untuk mendatangi mereka. Ini pertama ya, antusiasme sahabat dalam menjaga hadis. Yang kedua, poin yang kedua yang B, metode sahabat dan tabi'in dalam menjaga otentitas hadis. Jadi bagaimanakah metode sahabat dan tabi'in dalam menjaga keaslian, kesahihan hadis yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah taqlilur riwayah, menyedikitkan riwayat. Para sahabat dan tabi'in dalam menjaga keaslian kemurnian hadis dipastikan dari Nabi, itu punya metode pertama adalah menyedikitkan riwayat, tidak mengobral riwayat atau tidak mengobral hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dipastikan dari Nabi baru disampaikan. Di penghujung redaksi mereka, jadi kalau sahabat tabi'in menyampaikan hadis, di penghujungnya biasanya ditambahi nahwu hadza au kama qala au syabihan bihadza. Ya kira-kira seperti inilah gitu. Sahabat Nabi ketika menyampaikan hadis itu sebagian mereka bergetar dan berubah wajahnya karena kemuliaan sabda beliau dan penghormatan yang tinggi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan Imam Malik ya itu tidak mau membaca hadis Nabi kalau tidak berwudu. Jadi Malik ini kalau membaca hadis Nabi berwudu dulu sebagai adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika saya membaca biografinya Imam Abu Dawud ini sampai ada orang datang ke Abu Dawud, Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, hanya kepingin apa? Abu Dawud, saya punya hajat dan saya nggak akan menyebutkan sebelum kau berjanji untuk memenuhinya. Kata Imam Abu Dawud, ya sudah apa? Saya penuhi kalau saya bisa. Apa hajatmu? Keluarkan lidahmu yang engkau buat untuk selalu membaca hadis Nabi. Lalu dikeluarkan lidahnya dan dicium oleh orang tersebut. Akhirnya ya gimana lagi, kan sudah berjanji mau memenuhi hajatnya itu. Nah ini saking mulianya hadis Nabi.
Sampai-sampai orang yang selalu membaca hadis pun ikut mulia. Ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, Ibnu Mas'ud, ya, dalam riwayat sahih Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwasanya ma akhta'an Ibnu Mas'ud ashiyata khamisin illa ataituhu fihi. Qala fama sami'tuhu yaqulu syai'an qattu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kana dzata ashiyatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fanakasa qala fanadhartu ilaihi fahuwa qa'imun muhallalatun azraru qamisihi qad igrawraqat 'ainahu wa intafakhat awdajuhu. Ini saking memuliakan Nabi sampai apa ini? Sampai bergetar, ya, dan berubah wajahnya karena kemuliaan sabda dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kehati-hatian sahabat ini bisa kita lihat dari perkataan Abdurrahman bin Abi Layla yang mengatakan bahwasanya aku berjumpa dengan 120 kaum Ansor yang semuanya sahabat Nabi. Jika ada salah satu orang yang bertanya kepada mereka tentang hadis Nabi, maka orang tersebut melimpahkannya kepada sahabat yang lainnya, dan sahabat yang lain tadi melimpahkan kepada sahabat yang lagi, hingga orang bertanya tersebut sampai kembali kepada orang yang pertama tadi itu. Saking hati-hatinya, ya. Demikian ini tidak lain karena mereka amat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyedikitan riwayat ini bukan karena tidak adanya hadis Nabi yang dihafal, melainkan menjaga keautentikan hadis dari kesalahan. Dalam satu majelis ilmu, mereka hanya menyampaikan 3-4 hadis Nabi supaya mudah dihafal dan dicerna kandungannya. Menyampaikan apa saja yang didengar tanpa disaring, dan itu sama halnya orang tersebut dikatakan sebagai pendusta. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup orang itu menjadi pembohong manakala dia itu berbicara apa saja yang dia dengar. Jadi enggak semua yang kita dengar itu langsung kita sampaikan, itu kita omongkan, harus diklarifikasi dulu. Kalau semua omongan orang itu langsung diterima tanpa disaring, tanpa diteliti, tanpa dikonfirmasi, maka itu dalam sebuah hadis ini kafa bil mar'i kadziban, orang itu pendusta. Cukup pendusta dia itu apa? Manakala dia menyampaikan, berbicara apa saja yang dia dengar. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Malika bahwasanya sesungguhnya Abu Bakar mengumpulkan banyak sahabat seraya berkata, sesungguhnya kalian semuanya menyampaikan dan berbicara hadis yang kalian sendiri banyak berselisih pendapat tentangnya. Sungguh orang-orang setelah kalian akan lebih banyak berselisih dan berbeda pendapat. Oleh karena itu, hindarilah untuk menyampaikan hadis Nabi. Jika ada yang bertanya, maka jawablah sesungguhnya di antara kita ada kitabullah, maka berbicara yang halal dan haram dari kitabullah tersebut. Yang kedua, metode sahabat dan tabi'in mengklarifikasi hadis yang diterima. Jadi kalau ada hadis Nabi, mereka enggak langsung diterima, tapi ada klarifikasinya. Hal ini sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, karena berdusta atas Nabi itu enggak mudah. Berdusta atas Nabi itu enggak sama dengan berdusta kepada selain Nabi. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini juga menarik sekali ketika dalam sebuah hadis Abu Dawud disebutkan, suatu ketika ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan nenek bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, berapa bagian warisan saya dalam Al-Qur'an?" Maka kata Abu Bakar, saya enggak mendapatkan bagian nenek dalam Al-Quran. Dan saya juga tidak mengetahui Nabi mengatakan bagian nenek dalam sunnahnya. Maka kembalilah lagi aja, sampai saya tanya sama orang-orang yang lain. Maka Abu Bakar bertanya kepada orang lain. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab, oh ya, saya hadir di masjid Rasulullah dan beliau memberikan bagian kepada nenek itu as-sudus 1/6. Tapi Abu Bakar langsung menerima. Beliau bertanya, hal ma'aka ghairuk, apakah ada selainmu yang mendengar Nabi mengatakan seperti ini? Maka berdirilah namanya sahabat Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini akhirnya mengatakan, mithla maqala al-Mughirah bin Syu'bah. Oh iya, saya juga mendengar Nabi mengatakan bahwasanya nenek mendapat bagian warisan 1/6. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mendatangi nenek yang bertanya tadi dan memberikan bagian 1/6. Ya. Ila akhirih. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ada seorang yang bernama siapa ini, yang bernama Abu Musa.
Ketika ini Abu Musa kepingin silaturahim, bertamu kepada Sayyidina Umar, dan sudah ketuk pintu, bahasanya istadzana ala Umar, ketika beliau sudah minta izin untuk masuk bertamu, tapi nggak ada jawaban dari dalam. Sehingga ketika itu beliau ini Abu Musa langsung pergi meninggalkan rumahnya. Di tengah pergi itu kemudian Sayyidina Umar buka pintunya, kemudian dipanggil. Oh, kenapa kamu kok balik lagi ya? Kenapa engkau kok nggak masih balik ya? Falam yu'zan li faraja'tu faqala ma mana'aka qultu sa'zantu salasan falam yu'zan li faraja'tu. Dan kemudian Abu Mughirah mengatakan, kenapa saya balik lagi? Karena kata Nabi kalau kita minta izin 3 kali nggak dibukakan pintu kita balik. Sayyidina Umar kemudian nggak terima. Loh, kamu ngomong dari Nabi begitu itu apa ada saksinya? Apa ada orang lain yang mendengarkan yang serupa? Kalau sampai tidak ada orang yang mendengarkan apa yang engkau yang sampaikan dari Nabi, maka aku akan takzir, bahasanya gitu ya. Ya, wallahi la tuqimanna alaihi bainah. Demi Allah kamu harus mendatangkan saksi. Akhirnya faqala bin Ka'ab mengatakan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa. Sehingga faqala Umar bin Musa inni lam attahimka, saya ini sebenarnya bukan nggak percaya sama kamu Abu Musa, tapi hadis dari Nabi itu syadid, itu berat, nggak mudah. Nah, ini caranya Sayyidina Umar dengan cara apa? Meminta saksi. Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ini juga punya metode berbeda. Beliau ini baru menerima kalau sudah disumpah dulu. Dalam sebuah riwayat an Ali bin Abi Thalib qala kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan yanfa'uni bima syaa minhu wa idza hadatsani anhu ghairu istahlaftuhu. Saya minta dia sumpah kalau itu dari Nabi. Fa idza halafa sadaqtu, kalau dia sudah bersumpah saya baru percaya. Wa in Abu Bakrin hadatsani wa sadaqa Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yadnibu dzamban fatawadda fa yahsinu wudu thumma yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Itu hadisnya. Ya, supaya enggak terlalu lama kita lanjutkan lagi. Sekarang prinsip pengajaran hadis. Poin yang ke C sekarang. Nah, jadi metode sahabat ini untuk mengklasifikasi ada 2 ya. Menyedikatkan riwayat, yang kedua mengklasifikasi hadis yang diterima. Poin yang C yang ketiga adalah prinsip pengajaran hadis. Bagaimana prinsip pengajaran hadis ini? Bagaimana para sahabat dalam mengajarkan hadis? Nah, ini poin yang terakhir ya. Oh, bukan terakhir, masih ada lagi. Masih ada 2 lagi. Ada C, D, dan E. Yang pertama adalah mengajarkan hadis itu dengan prinsip 1, menyesuaikan kemampuan murid. Sesuai dengan kemampuan murid. Yaitu menyesuaikan kemampuan murid. Artinya apa? Memberikan ilmu sesuai dengan kapasitas keilmuan yang disampaikan. Ibnu Mas'ud mengatakan innar rajula la yuhadditsu bil hadithi fa yasma'uhu man la yablughu aqlahu fahmu dzalikal hadits fa yakunu alaihi fitnah. Kalau kita menyampaikan hadis dan yang disampaikan ini enggak mampu untuk mencerna yang disampaikan, itu sama dengan fitnah. La tuhaditsun nasa bima la ya'lamuna fatadurruhum. Ini yang mengatakan Abu Ayyub. Jangan berbicara kepada manusia dengan sesuatu yang mereka nggak ngerti, yang nggak sesuai dengan kemampuan otak mereka, ini bisa membahayakan mereka. Az-Zuhri mengatakan innal hadithi afatan. Omongan itu punya afat. Wa nakidan wa hujnatan fa afatuhu nisyanu wa nakiduhu al-kadzib wa hujnatuhu nashruhu inda ghairi ahlihi. Ya, Imam Ahmad mengatakan jangan la tansurul ala azlafil khanazir. Jangan memberikan kalung permata kepada azlafil khanazir. Ya. Ini azlaf ini jari-jari apa ini? Artinya jangan ngasih perhiasan kepada khanazir, khinzir ya. Ibaratnya seperti itu. Yang kedua dengan cara menguji kemampuan murid. Untuk memastikan hadis bisa difahami dengan baik, maka sahabat menguji kemampuan mereka. Jadi sebelum mereka ini menjadi muridnya dites dulu ya. Syarat utama untuk mempelajari hadis adalah kecerdasan otak dan akhlak yang mulia. Riwayat dari Muawiyah bin Amr menunjukkan bahwa untuk mempelajari hadis sebagian sahabat menguji kemampuan tabi'in terlebih dahulu sebagai bentuk kehati-hatian mereka
dalam menjaga hadis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mendahulukan Al-Quran daripada hadis. Riwayat dari Hafiz bin Riyad mengatakan, ataitul A'mash, saya datang kepada A'mash. Faqultu haditsni, qala, Hafiz ini mengatakan, wahai Imam A'mash, tolong saya dikasih hadis. Qala atahfazul Qur'an, apakah kamu hafal Quran? Qultu la, enggak. Kalau gitu kata Imam A'mash, idhab fahfazil Quran. Baca Al-Quran dulu, hafal Quran dulu. Tsumma halum haditska, baru kemudian saya kasih kamu hadis. Qala fadhhabtu fahafizul Quran, tsumma ji'tuhu fastaqra'ani faqara'tuhu fahaddatsani. Nah, itu syaratnya. Yang keempat, memutus mata rantai hadis mungkar. Prinsipnya dari qala Ma'ruf bin Kharbuz an Abi Tufail an Ali qala haditsun nasa bima ya'rifuna wa da'u ma yunkiruna atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasulahu. Faqad zajara al-Imam Ali radhiyallahu anhu an riwayatil munkar wa hatha 'ala at-tahdits bil masyhur wa hadha aslun kabirun fil kafi an basil asya'. Yang kelima, variatif dalam menyampaikan hadis. Jadi Nabi itu dalam menyampaikan hadis, tapi di sini kan bukan masalah Nabi ya, sahabat. Prinsip mengajarkan hadis sahabat itu apa? Variasi dalam menyampaikan hadis. Termasuk apa? Tidak terlalu lama. Imam Az-Zuhri mengatakan, idza tal majlis kana li syaitani fi nasib. Kalau sudah lama majelis itu, maka setan punya andil untuk menggoda manusia. Ya. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwasanya ini para sahabat sendiri dalam mengajarkan hadis mempunyai prinsip variatif dalam menyampaikan materi untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang dikenal memiliki otak yang cerdas, melarang Ubaid bin Umair agar tidak membuat manusia merasa bosan dalam menerima ilmu. Ila akhirih. Kemudian yang keenam, prinsip mengajarkan hadis yang disebutkan oleh sahabat dan tabi'in, memuliakan hadis Nabi. Disebutkan bahwasanya Ishaq mengatakan, qala Ishaq fa ra'aitul A'mash, Imam A'mash, saya melihat Imam A'mash gimana? Idza arada, Imam A'mash ini kalau mau bicara hadis, beliau ini wudu dulu. Tapi bukan wudu di sini adalah tayammum. Idza arada ay yatahaddasa wa huwa ala ghairi wudu, tayammum. Dia ini tayammum dulu beliau. Dari Qatadah, laqad kana yustahabbu alla tuqra al haditsu allati an Rasulullah sallallahu ila ala tahur. Yang Qatadah mengatakan hendaknya kalau orang itu membaca hadis disunahkan untuk disunahkan bagi orang yang membaca hadis untuk berwudu dulu. Gitu ya. Dari Abdurrahman bin Zinad disebutkan bahwasanya membaca hadis Nabi aja enggak dimakruhkan untuk tidur ya. Riwayat Abdurrahman ya. Qala zakara li Sa'id bin al-Musayyib hadisan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa marid. Jadi ada yang membaca hadis di hadapan Sa'id bin Musayyib dan beliau ini sakit. Faqala, maka sahabat Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu ini mengatakan, faqala ajlisuni, dudukkan saya. Fa in yakrahu, saya ini enggak senang an uhaditsa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana mudajjij, saya enggak senang membaca hadis Nabi dalam keadaan tidur. Nah, saking akhlaknya para sahabat dalam membaca dan memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ila akhirih. Yang ketujuh, membaca ulang hadis. Jadi hadis diulang. Dari Anas bin Malik, kunna nakunu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nasma'u minhu hadis fa idza qumna tadzakarnahu fina binna hatta nahfadhu. Ketika kami berada di samping Nabi, kami mendengarkan dari Nabi hadis. Tapi ketika kami sudah pergi meninggalkan Nabi, ya, kami mudzakarah di antara kita sampai kami hafal hadis tersebut. Ila akhirih. Poin yang kedua, yang keempat. Bagaimana hukum meriwayatkan hadis dengan makna? Boleh enggak kita meriwayatkan hadis dengan makna? Ulama beda pendapat. Ulama yang pertama mengatakan tidak boleh, harus sesuai lafaz persis. Ya. Hadisnya banyak. Dalam kitab Musnad Imam Syafi'i dan kitab Musnad Ahmad disebutkan an Usaid bin Abi Usaid an ummihi qalat qultu li Abi Qatadah ma laka la tuhadditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yuhadditsu anhu nas qalat faqala Abu Qatadah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kadzaba alayya falyaltamis li jambihi madja'an minan nar faja'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika wa yamsahul arda biyadihi. Wa an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi qala qultu li Abi Zubair bin Awam ma laka
la tuhadditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma faraqtuhu mundu aslamtu walakinni sami'tu minhu kalimatan sami'tu yaqul man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini takut ya, wahai Abu Zubair bin Awam, kenapa engkau tidak banyak menyampaikan riwayat hadis dari Nabi? Belum jawab, saya ini sejak masuk Islam itu saya tidak pernah meninggalkan Nabi, tapi saya ini takut bicara hadis Nabi, khawatir nggak sama, khawatir ada kalimat yang nggak sama, karena saya mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang berbohong atas namaku maka hendaknya dia mencari tempat tinggal di neraka. Lah ini akhirnya nggak berani. Ila akhirih. Ini ada juga riwayat dari Imam Sayyidina Umar bin Khattab, man sami'a haditsan fahaddatsa bihi kama sami'a faqad salim. Barang siapa mendengar hadis Nabi lalu dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar, maka dia terselamat. Dan para sahabat saling mengingatkan bila mereka ada yang riwayat hadis tidak sama persis dengan apa yang disimak oleh Nabi. Mereka tidak rela ucapan Nabi itu berubah sedikit pun meskipun hanya susunan kalimatnya saja. Contohnya misalkan An Ibnu Umar qala buniyal Islamu ala khamsin ala ay ya'budallaha wa yakfura bima dunahu wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa siyami ramadan. Faqala rajulun min Abdillah wa yakfuru bima dunahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan. Siyami ramadannya itu duluan, qala la ij'al, enggak begitu, ij'al siyam ramadan akhirahunna, enggak begitu, jadikan siyam ramadan itu di akhir susunan. Kama sami'tu min fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai saya mendengarkan dari mulut lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalilnya ulama yang mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis dengan makna, harus dengan lafadznya persis. Faqala Muhammad bin Amr, la wallahi, demi Allah tidak, la hadithukum hatta taktubuhu inni akhafu an takribu alayya wa fi haditsil ghazzai akhafu an taghlutu alayya. Sampai itu suruh nulis ya, ila akhirih. Sekarang langsung saja kepada ulama yang mengatakan boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Ini ada banyak hadisnya di buku saya yang tulis ini. Contohnya aja misalkan begini ya. Dalam sebuah riwayat, annahu amar rajulan an yaqula, ini dari Zaid bin Sabit. Annahu amar rajulan an yaqula inda mabji'ihi fi du'ain 'allamahu amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, Rawi Bukhari. Maka laki-laki tersebut mengatakan, bukan wa bi nabiyyika, laki-laki tersebut mengatakan enggak sama dengan yang disampaikan oleh sahabat Zaid bin Sabit. Wa bi rasulika alladhi arsalta, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Zaid bin Sabit, bukan rasulika tapi bi nabiyyika, karena Nabi itu mengajarinya beliau wabi nabi kalau tidak rasulta, tapi orang yang diajari mengatakan wabi rasulika, ditegur sama Rasulullah ya. Jadi begini, ada sebuah riwayat dari sahabat Zaid bin Sabit, yang mana sahabat Zaid bin Sabit ini mendengar dari Nabi, sesungguhnya Nabi ini menyuruh laki-laki untuk mengucapkan doa ketika tidur, yaitu amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada laki tersebut. Tetapi laki tersebut doanya bukan wabi nabika, tapi mengucapkannya wabi rasulika. Meskipun maknanya sama Nabi ditegur. Jangan bi rasulika ladzi arsal, tapi bi nabika ladzi arsalta. Sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada beliau ini. Ini riwayat dari sahabat Zaid bin Sabit. Ila akhirih ya. Itu riwayat ini sumbernya dari Nabi juga ila akhirih. Tapi ulama yang lain, dan ini mayoritas mengatakan boleh ya. Boleh menyampaikan hadis secara bil makna. Bil makna boleh, karena ada riwayat yang mengatakan begini. Menanggapi argumentasi kelompok pertama, makna hadis fa'addaha kama sami'aha, ada riwayat ini. Ada riwayat yang mengatakan dari Zaid bin Sabit, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul nadarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha. Beruntung sekali orang yang
mendengar ucapan Qul, dia hafal, wara'aha, dia menjaganya, fa'addaha, lalu dia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarnya. Ini juga ini menjadi argumen yang dianggap kuat oleh kelompok yang pertama. Tetapi oleh kelompok kedua ini mengatakan hadis boleh diriwayatkan secara makna, tidak harus lafaz. Ini artinya fa'addaha kama sami'aha, itu yang dimaksud di sini menyampaikan sebagaimana ia mendengarnya. Itu apa? Artinya hukum menyampaikannya, bukan lafadznya, ya. Dia menyampaikan seperti dia dengar, yaitu tidak harus secara makna. Karena lafadz dalam hadis tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Yang dapat dijadikan acuan adalah hukumnya atau kandungannya. Jadi yang jadikan hujah hadis itu tidak selalu lafadznya, tapi juga kandungan hukumnya. Demikian ini bisa kita lihat dalam redaksi hadis dalam Musnad Imam Syafi'i. Beliau menurut sebuah riwayat an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nadharallahu 'abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha farubba hamil fiqhin ghairi faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu ila akhirih. Nah itu. Kemudian ada juga riwayat yang lain dalam kitab ini pendapat Imam At-Tirmidzi, pendapat imam yang membolehkan riwayat hadis bil makna itu berdasarkan dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi. Ini juga mengutip ucapan Wasilah bin Al-Asqa yang mengatakan bahwa tidak ada masalah jika hadis diriwayatkan secara makna. Imamnya pendapatnya begini. Dari Wasilah bin Asqa qala idza haddatsnakum 'al ma'na fahasbukum. Ya. Imam At-Tirmidzi menguatkan argumentasinya dengan menukil beberapa pendapat ulama terkemuka dalam bidang hadis. Di antaranya pendapat Ibnu Sirin, Ibnu Aun, Ibrahim bin An-Nakhai dan Al-Hasan dan seterusnya. Ini bukan hadis Nabi ya, tapi ini pendapat. Imam At-Tirmidzi mengatakan boleh disanakan oleh beberapa ucapan ulama yang lainnya, tapi di sini saya sebutkan dari Wasilah bin Asqa qala, dari Wasilah bin Asqa mengatakan kalau meriwayatkan ya idza haddatsnakum al ma'na fahasbukum, maka cukuplah bagi kalian. Tadi Sayyidina Ibnu Aun mengatakan kana Ibrahim an-Nakhai wal Hasan wa Sya'bi ya'tuna bil hadits al ma'ani. Ibrahim an-Nakhai, Hasan dan Asy-Sya'bi itu ketika mereka hadis cukup dengan makna saja. Anil Hasan qala idza asabta ma'na hadis ajza'aka. Kalau engkau benar dalam makna hadis sudah cukup itu. An Abi Hamzah qala qul Ibrahim inna nasma'u minkal haditha fala nastati'u an naji'a bihi kama sami'nahu qala ara'aitaka idza sami'ta ta'lam annahu halal min haram qala na'am qala fa hakadha kullu man nuhaddits. Dari Abi Hamzah, kami mendengar dari muhadis tapi kami enggak bisa menyampaikan persis seperti yang kami dengar. Nah, apa kata beliau? Kata Ibrahim, apakah kamu jika mendengar dan engkau mengetahui hal-hal berucapanku itu sudah paham tentang hal haram, paham ya, sudah cukup itu. Nah, seperti itu ya. Ila akhirih. Adapun mengenai hadis yang Nabi mengingkari tadi, mengingkari wabi nabika ya. Nabi kan dari mengajari sahabat amantu bi kitabika di anzata wabi nabika di arsalta, ini doa yang dibaca sebelum tidur, tapi sama Nabi jangan diganti wabi rasulika, karena orang tersebut diajari Nabi wabi nabika, tapi orang tersebut membacanya wabi rasulika, sama Nabi tegur menjadi zaman orang tersebut dirubah salah ya, wabi rasulika diganti, sama Nabi tegur jangan birasulika tapi tetap binabika. Nah, menanggapi hadis ini ya, ini mempunyai makna yang berbeda karena tidak semua Nabi adalah Rasul, sedangkan setiap Rasul pasti Nabi. Ya pasti, karena ini maknanya beda antara Nabi sama Rasul, maknanya nggak sama. Nabi itu hanya tidak dianjurkan untuk menyampaikan, tapi kalau Rasul harus menyampaikan. Nah, jadi memang Nabi menegur orang tersebut karena artinya beda, karena maknanya beda itu ya, sama aja. Karena maknanya beda, makanya ditegur. Gitu. Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa boleh seorang ahli hadis meriwayatkan hadis secara makna jika ia memang benar-benar menguasai ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Ya, tapi kalau rawi nggak ngerti bahasa Arab ya bahaya ini ya. Wa qad dalla qaulu Syafi'i fi sifatil muhaddits ma'a ri'ayati ittiba'il lafzi ala annahu yasuhul muhaddits an ya'tiya bil ma'na dunal lafzi idza kana 'aliman bi lughatil arab aw wujuhi khitabiha wa basiran bil ma'ani ila akhirih. Panjang. Jadi yang penting Syafi'i mengatakan boleh, yang penting dia orang alim tahu bahasa Arab gitulah. Yang terakhir, kehujjahan hadis ahad. Jadi hadis ahad ini
ada yang mengatakan nggak mau, jadi nggak bisa dibuat hujah, nggak bisa dibuat hujah dalam segi akidah. Itu ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan bisa semuanya. Tapi kesimpulannya adalah hadis ahad itu tidak hanya bisa, tapi harus dibuat hujah, ya. Dan kita tidak mungkin untuk meninggalkan dan tidak mengamalkan hadis ahad. Itu hadis yang hadis ahad itu hadis selain mutawatir. Ada 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Nanti ada pembagian sendiri. Jadi hadis ahad ini selain hadis mutawatir. Jadi selain hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis mutawatir itu rawinya sangat banyak. Kalau hadis rawinya di bawah mutawatir. Menolak hadis mutawatir, menolak hadis ahad tidak mungkin, ya. Tapi dalam pembahasan literatur banyak yang menolak. Jangankan hadis ahad, bahkan ada yang menolak, kelompok-kelompok menolak hadis secara umum meskipun sahih, tapi malah parah lagi kalau itu, ya. Imam Syafi'i dalam kitab Risalahnya menyebutkan beberapa argumentasi tentang kehujahan hadis ahad. Di sini akan dicantumkan 3 riwayat saja. Contohnya misalkan ini dari Sayyidina Atha bin Yasar, sesungguhnya adalah, langsung saja ini panjang artinya, ada laki-laki mencium istrinya dan dia dalam keadaan puasa Ramadan. Maka laki-laki ini merasa nggak nyaman, ya, merasa ini betul apa tidak. Lalu laki-laki ini mengutus istrinya yang dicium tadi untuk bertanya kepada Rasulullah. Dan akhirnya istrinya tadi yang dicium tadi ketemu dengan Ummu Salamah. Ini istilahnya Nabi Rasulullah SAW ini. Maka disampaikan sama istrinya Ummu Salamah, "Ummu Salamah, ini suami saya mencium saya," kan gitu. Kata Ummu Salamah, ya, fadak, disampaikan kepada Nabi, kata Nabi, "Oh, enggak apa itu." Nah, gitu. Enggak apa itu. Cukup, enggak membatalkan. Akhirnya ternyata suaminya itu enggak terima, loh, enggak enak ini, yang jawab kan bukan dari Nabi kan gitu. Padahal Ummu Salamah radhiyallahu anha sudah bertanya kepada Nabi kan gitu. Akhirnya laki-laki nggak terima, oh kami kan nggak seperti Nabi kan gitu, ya. Gitu. Jadi tapi sebelum ditanyakan sama Nabi itu, ya, Ummu Salamah sudah jawab, oh enggak apa-apa, Nabi itu juga mencium saya ketika puasa Ramadan. Nah, lalu tapi suaminya nggak terima, oh nggak bisa, kita nggak sama dengan Nabi kan gitu, ya. Lalu kemudian suami istrinya disuruh balik lagi ke Ummu Salamah. Maka Sayyidah Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini gimana laki-laki ini?" Kata Rasulullah, "Enggak apa-apa," kan gitu. Maka enggak terima juga karena masih belum puas mendengar dari Nabi. Akhirnya setelah yang ketiga Rasulullah malah marah, "Wallahi inni la atqakum lillah wa a'lamukum bi hududihi." Nabi marah itu apa? Karena enggak terima dengan jawaban Nabi. Dan laki-laki ini enggak puas karena apa? Merasa kami enggak sama dengan Rasulullah. Lasna misal Rasulullah SAW, gitu, ya, ila akhirih. Dan jadi ini sudah menjadi bukti bahwasanya puasa itu tidak batal dengan mencium istri, kan gitu. Dari jawaban satu orang saja itu Ummu Salamah sudah cukup, ya. Fazadahu dzaka syarran ila akhirih. Yang kedua, riwayat kuntu asqi bi Talha al-Ansari, dari sahabat Anas bin Malik. Saya ini memberi minum Abu Talha al-Ansari dan Abu Ubaidah al-Jarrah, dan memberi minum Ubay bin Ka'ab, ya, minuman. Lalu datang orang mengatakan sesungguhnya khamr ini diharamkan. Maka Abu Talha langsung, "Ya Anas, wahai Anas, berdirilah dan pecahkan tempat-tempat khamr ini." Maka faqala Anas, maka saya berdiri dan memecahkan tempat-tempat khamr dari bawahnya. Jadi meskipun satu orang yang ngasih tahu langsung diterima oleh sahabat Anas tadi itu, ya. Jadi ini sudah bukti satu orang sudah cukup. Dari sahabat Umar juga, bukan Umar, Sayyidina Amr bin Sulaim Az-Zuraqi an ummihi qalat bainama nahnu bimina, ketika kami di Mina, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik di atas onta. Maka dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan hari ini adalah hari ayyamu tu'am syarab, ini hari makan, hari minum, maka enggak usah ada yang puasa. Maka semua orang tidak ada yang puasa ketika di Mina waktu itu, ya. Wa huwa ala jamali yasruhu fihim talik. Jadi Sayyidina Ali yang ngomong langsung satu orang langsung diterima semua yang lain. Jadi enggak harus banyak orang yang meriwayatkan. Ini artinya hadis ahad sudah bisa diterima, ya. Jadi kita enggak usah mempersulit diri sebagaimana hadis yang tadi. Sudah kasih tahu Ummu Salamah masih enggak percaya kan, ya. Gitu. Fa akhbaratha Ummu Salamah an Rasulullah sallam yuqabilu wasaim faraja'at fa akhbarat zawjaha dzalik. Ini saya ulangi lagi yang tadi. Fa zaddahu dzalika syarran wa qala sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, ya. Nah, jadi kita nggak usah, Nabi gimana kalau syahwat, nggak apa-apa kan gitu. Nabi kan sudah, kan orang tadi mencium istri syahwat gimana?
ya nggak boleh, makruh ya, tapi nggak membatalkan puasa kalau yang syawal saja. Karena dia itu nggak terimanya gara-gara lasna misla Rasulullah SAW. Kami ini nggak bisa sama dengan Rasul. Yuhilullah Rasulullah, masya Allah menghalalkan bagi Rasulnya apa yang dikehendaki. Fakultiba Rasulullah marah. Sudah dikasih tahu jawaban kok masih nggak terima saja. Waqala wallahi innakumillah ila akhirih. Demikian untuk materi yang bab ke-7. Insyaallah nanti kita akan ke ini, kalau bab ke-7 ini sudah terakhir UTS ya. Nah, UTS-nya tidak ada tugas, tidak ada ujian. Nanti ujian lisannya insyaallah UAS saja. Dan kualitas resum ini sangat mempengaruhi tugas ini kelulusan. Jadi kalau nggak ngerjakan tugas, nggak ngeresum ini fatal ya. Jadi harus ngeresum. Dan resumnya nggak boleh sama, nggak boleh sama dengan temannya gitu ya. Besok bab 8 insyaallah, kalau sudah 14 maka sudah akan kita adakan ujian akhir semester secara lisan. Saya kira demikian, mudah bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.